Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik para mahasiswa, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian mudah-mudahan nanti kalian juga bisa segera PTM ya, pembelajaran tatap muka di kampus. Tentunya untuk sekarang masih belum bisa karena juga mengikuti edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta koordinasi dengan pemerintahan daerah. Ya baik, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan politik strategi nasional yang ketiga, di mana politik strategi nasional yang ketiga ini membahas berkaitan dengan implementasinya, khususnya dalam masa pemerintahan mulai dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian transisi reformasi hingga masa reformasi yang sesungguhnya. Ya baik, saya coba share screen dulu. Ya, apa kelihatan layar yang dibagikan? Iya Pak, kelihatan. Ya, kelihatan ya, terlihat. Ya, jadi pada masa Orde Lama, untuk periode 20 tahun pertama itu pemerintah berhasil merencanakan pembangunan nasional. Nah, tetapi kondisi pada saat itu masih tidak stabil ya, karena kita ketahui adanya masih gangguan dari pihak-pihak asing berkaitan dengan keadaan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, mulai dari ada konflik-konflik seperti pertikaian, ketegangan di berbagai daerah yang menyebabkan beberapa rencana pembangunan nasional itu tidak tercapai. Nah, untuk politik strategi nasional pada periode Orde Lama itu dituliskan di dalam garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama, dimulai dari tahun 1961 sampai 1965. Tentunya ini sistemnya didominasi oleh kebijakan presiden saat itu, yakni Presiden Insinyur Soekarno. Beliau memiliki pandangan untuk anti terhadap blok barat, tetapi bersahabat dengan negara-negara dari blok timur. Kemudian di sini dikenal juga istilah ada politik sebagai panglima dan politik mercusuar. Nah, jadi fokusnya adalah pembangunan diarahkan pada pembangunan politik. Sebagian besar program dan kegiatan ekonomi itu tidak dapat berjalan dengan baik pada saat itu. Dan akhirnya pada masa itu ada juga terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan akhirnya Insinyur Soekarno masa jabatannya ketika itu beralih ke presiden yang berikutnya. Karena kondisi saat itu yang krisis, akhirnya ada istilah ketidakpuasan rakyat pada pemimpin Insinyur Soekarno. Oke, kemudian pada Orde Baru tentunya sudah memiliki pemimpin baru, yakni Presiden Soeharto. Pada kurun waktu 1969 hingga 1997, sekitar 32 tahun, bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan 5 tahunan. Nah, ini nanti juga menjadi dasar mengapa di dalam rencana pembangunan nasional itu ada yang jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Jadi kita itu dasarnya adalah melalui tahapan sistem pemerintahan yang mulai dari Orde Lama tadi.
Nah, untuk tahapan pembangunan itu disusun dalam masa yang letaknya dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat ternyata ya, untuk rencana pembangunan pada masa Orde Baru ini. Nah, tetapi juga di dalam adanya keberhasilan meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti indikator ekonomi dan sosial, ternyata juga ada beberapa kekurangan, yakni dari segi sistem dan kelembagaan politik, hukum, dan nasionalnya masih dianggap ketertinggalan pada saat itu karena masih politiknya berperan signifikan sehingga masih mengalami ketertinggalan untuk sistem dan kelembagaan politik, hukum, dan sosialnya. Akibatnya adalah menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Nah, jadi pada saat Orde Baru sebenarnya sudah mulai membuat perencanaan pembangunan nasional yang baik, tetapi di sisi lain masih ada sisi yang lemah sehingga membuat itu kedepannya akan membuat sistem ekonomi menjadi lemah. Nah, kemudian pada tahun 1997 awal munculnya krisis ekonomi. Jadi pada tahun 1997 itu pembangunan ekonomi itu sedang dalam optimis yang tinggi sehubungan dengan keberhasilan pencapaian pembangunan jangka panjang yang pertama. Nah, tetapi karena adanya krisis ekonomi itu pada tahun 1970 akhirnya melumpuhkan perekonomian secara nasional dan akhirnya juga menjadi krisis multidimensi ataupun juga merambah ke berbagai bidang-bidang yang lain. Nah, pada saat itu sebelum kita memasuki fase yang namanya krisis moneter, pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi dan juga dapat dipertahankan dengan cukup lama karena adanya berbagai faktor seperti peningkatan akumulasi modal saat itu, tenaga kerja, dan pengurasan sumber daya alam. Tetapi kelemahannya adalah kurang masih peningkatan dari segi produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, dasar kelemahan terjadinya suatu krisis pada periode 1997 hingga akhirnya di 1998 itu karena belum diikutinya peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yang akhirnya meruntuhkan kepercayaan dari para pelaku usaha baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Nah, inilah yang kemudian pada tanggal 21 Mei ya, itu ya diperingati sebagai juga peristiwa Orde Baru pada saat itu. Reformasi, di mana krisis moneter berkembang menjadi krisis multidimensi yang selanjutnya berdampak pada perubahan reformasi di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara. Nah, lalu pada saat masuknya masa reformasi ada beberapa substansial ataupun juga pokok di dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan di mana MPR tidak lagi diamanatkan untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, inilah juga menandakan perubahan untuk masa sistem pemerintahan yang baru atau transisi reformasi hingga reformasi, serta ada desentralisasi dan penguatan ekonomi daerah, otonomi daerah. Oke, masuk ke sistem transisi reformasi, di mana pada masa ini telah dibentuk suatu lembaga perencanaan pembangunan nasional atau yang disingkat Bappenas oleh Presiden yang merupakan suatu mandataris dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjabarkan GBHN pada periode yang lalu, yakni tahun 1999. Nah, tetapi Bappenas ini membawa
warna dan semangat yang baru, yang berbeda dalam menjalankan program pembangunan nasionalnya, di mana dalam menjalankan suatu jabaran GBHN lahirlah suatu Propenas, ya ini adalah suatu rencana program pembangunan nasional untuk jangka waktunya adalah 5 tahunan. Nah, di dalam rencana program pembangunan nasional selama 5 tahun ini, hal-hal yang diutamakan, yang dikedepankan adalah kebijakan-kebijakan yang penting, mendesak, dan mendasar yang menjadi prioritas bagi bangsa. Karena pada saat itu juga kondisinya sedang masih masa krisis, artinya anggaran-anggaran juga sangat terbatas. Jadi dikeluarkan untuk hal-hal yang urgensi saja. Nah, berkaitan dengan Propenas itu juga dirincikan di dalam rencana pembangunan tahunan atau RPTA yang kemudian termuat di dalam APBN. Nah, ini APBN yang sering kita kadang disoroti oleh baik media maupun masyarakat karena ini sangat penting dalam hal pembangunan nasionalnya. Di dalam masa transisi reformasi ini, beberapa perbaikan dari masa krisis tentu ada hal-hal positif, yakni adalah defisit anggaran negara turun ya dari 3,9% menjadi 1,1% pada tahun 2004. Kemudian stok utang pemerintah dapat ditekan di bawah 60%. Kemudian cadangan devisa negara juga meningkat dalam 4 tahun terakhir menjadi 3,54 miliar pada periode 2004. Nah, kemudian nilai tukar dapat distabilkan pada sekitar Rp9.000 per dolar per US dollar, yang awalnya ketika masa krisis itu langsung merosot pada 15.000. Ketika pada transisi reformasi sedikit demi sedikit mengalami perbaikan menjadi 9.000 US dollar rupiah. US dollar 1 US dollar. Dan inflasi juga ditekan sekitar 6% pada tahun 2004. Kemudian dari segi ekonomi makro juga mengalami perbaikan dengan adanya suku bunga Bank Sentral Indonesia. Di situ memperbaiki para pengkredit modal, kemudian juga yang menjadi nanti hal untuk memperbaiki dari sistem ekonomi yang lainnya. Kemudian, walaupun secara bertahap dapat berkurang dampak dari krisis, tetapi masih saja pada saat itu ya, kondisi mungkin juga hingga sekarang bahwa jumlah penduduk miskin itu masih kategori cukup tinggi. Kemudian juga di kawasan pedesaan maupun di perkantoran, pada sektor pertanian dan kelautan. Ini masih terdapat penduduk yang kategorinya masih miskin. Kemudian hingga tahun 2004 angka kemiskinan masih sekitar 30 juta jiwa dan jumlah pengangguran masih sekitar 10 juta jiwa. Kemudian masuk periode reformasi yang lebih matang tentunya nih ya. Nah, di sini tidak ada lagi istilah garis besar haluan negara, sehingga tidak ada rencana pembangunan jangka panjang seperti pada periode Orde Baru yang hingga sampai puluhan tahun. Nah, tetapi di sini sepakat dari para ahli kebangsaan, para ahli negara membentuk suatu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau UU SPPN, yang di dalamnya diatur perencanaan jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan pembangunan tahunan. Oke, tidak adanya GBHN ini karena ketika pada masa menuju transisi reformasi tadi ada pemilihan presiden dan wakil presiden yang masa baktinya itu adalah 5 tahun. Di sana ia dapat mengemukakan visi dan misi serta program pembangunan nasionalnya, sehingga itu nanti akan berbeda dengan yang
presiden wakil presiden yang akan terpilih yang akan datang. Tentunya karena hal itu yang nanti akan dikhawatirkan akan membuat disinformasi terhadap berbagai daerah, maka dibuatlah suatu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, ketika masa reformasi sekitaran tahun 2004, dengan adanya pemilu saat itu yang dimenangkan oleh presidennya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, serta wakilnya Yusuf Kala, maka ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu ada 3 track. Istilah 3 track. Track pertama adalah meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track yang kedua adalah menggerakkan sektor real untuk menciptakan lapangan pekerjaan, serta track yang ketiga adalah merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan. Nah, dengan hal ini, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan atau pertumbuhan disertai pemerataan, yaitu grow with equity. Nah, adapun capaian-capaian yang dihasilkan melalui Polstranas ataupun juga politik strategi nasional dalam Undang-Undang SPPN tadi, baik rencana pembangunan jangka pendek nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, hingga rancangan yang kepanjang, yang dihasilkan adalah positifnya pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, angka kemiskinan yang berhasil diperkecil menjadi 20 juta orang, jumlah pengangguran juga berhasil dientaskan sehingga menjadi 9 juta orang, dan masuknya Indonesia dalam keanggotaan Organisasi Ekonomi Dunia yakni G20. Kemudian juga ada penilaian dari Bank Dunia bahwa Indonesia termasuk satu dari 3 negara yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil ketika ada krisis ekonomi global tahun 2008 yang lalu. Nah, inilah berbagai implementasi politik dan strategi nasional dari masa ke masa khususnya ya. Jadi sebenarnya saling berkaitan, sehingga muncullah istilah sekarang ini ada rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Karena berkembalikan kepada kondisi dari negara kita. Ya, baik, itu yang menjadi pengantar kita. Silakan dilanjutkan diskusi dan presentasinya. Kelompok yang bertugas pada hari ini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan politik dan strategi nasional. Pengertian politik dan strategi nasional. 1. Pengertian politik. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang artinya negara atau city-state, yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun yang berpolitik disebut politikos. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, yakni makhluk politik. Dalam bahasa Indonesia, kata politik adalah politik
Is mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya. 2. Pengertian strategi. Pengertian strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer, yang artinya sebagai the art of the general, atau seni seorang panglima. Dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 3. Politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas dapat dirumuskan sebagai asas haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional disusunlah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. B. Penyusunan politik strategi nasional. 1. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Dengan langkah awal menyusun program kabinet yang diikuti dengan menunjukkan para materi kabinet sebagai pembantu presiden. Di tingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Masyarakat melalui peranat budaya, peranat politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR dan GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggaraan negara lainnya. 2. Penentu kebijakan. Kebijakan dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan UUD 1945. Garis-garis besar haluan negara. Kebijakan umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR. Bentuknya adalah undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Selanjutnya akan dilanjutkan Amirah Ahmad Syahid. Baik, saya akan melanjutkan yang C, yaitu dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional atau Polstranas. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.
Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Salah satu wujud mengaplikasikan politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut, yaitu A. Otonomi daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten atau kota. Yang B yaitu kewenangan daerah. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Sabrina. Yang D. Implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang-bidang pembangunan nasional. Garis besar haluan negara, sebagian arah penyelenggaraan negara dan segenap rakyat Indonesia. Kaidah pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk menyerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Yang kedua, DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam program pembangunan negara 5 tahun yang memuat uraian kebijakan sesuai rincian dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Kemudian yang kelima, Propanas dirinci dalam rencana pembangunan tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama. Dan yang E, keberhasilan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, kecuali para warga negara, terutama pada penyelenggaraan negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesimpulannya, politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental
yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi, namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, baik. Untuk presentasinya dilanjutkan di sini saja ya. Nanti dibatasi saja untuk 3 pertanyaan, kemudian baru kita tutup perkuliahannya. Ya, kebetulan ini saya menggunakan akun Zoom kampus, jadi waktunya bisa minimal 1 jam. Ya, silakan dilanjutkan. Silakan jika ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan perwakilan dari kelompok mana. Yo, bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan para mahasiswa untuk bertanya berkaitan dengan politik strategi nasional ketiga. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tentunya kebijakan dalam politik strategi nasional, baik yang di dalam negeri, kemudian juga untuk luar negeri, itu dasarnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat ya, dalam pembukaan alinea yang keempat, bahwa di situ dalam politik luar negeri kita itu adalah ikut melaksanakan bunyinya itu ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta berkeadilan sosial. Nah itulah. Nah oleh karena itu kita ketahui bahwa sedang ada isu ya, ataupun juga sedang ada permasalahan yang terjadi di dunia internasional. Maka kemarin Menlu Retno itu dalam sidang di PBB telah menjalankan perannya untuk politik luar negeri Indonesia, yakni khususnya mendukung kemerdekaan bagi bangsa Palestina ya, yang sedang ramai didiskusikan pada sekarang ini. Itu juga merupakan bagian dalam menjalankan politik strategi nasional Indonesia.
Ada pertanyaan? Ahmad Subhan Halim, dari mana asal daerahnya? Samarinda, Pak. Oh, Samarinda. Di mana tinggalnya di Samarinda? Di M Said, Pak. Di M Said. Oke, berarti kalau ke arah kampus dekat aja ya. Agak jauh juga, Pak. Agak jauh. 13 meter. Oke. Kemudian Amiro Ahmad, dari mana asalnya? Dari Samarinda, Pak. Dari Samarinda. Di mana tinggalnya? Di Bengkuring. Oh, di Bengkuring. Bengkuring lumayan itu ya, lumayan jauh. Iya, Pak. Tapi kalau Amiro berkendaraan ya mungkin lebih dekat dibanding dengan menggunakan jalan manual. Kemudian Sabrina, dari mana asalnya Sabrina? Dari Batuah, Pak. Tua itu di mana ya? Bukit Soeharto, sebelum Bukit Soeharto. Sebelum Bukit Soeharto. Itu masuk Pukar ya? Kalau tidak salah ya. Desa Batuah, Iya. Desa Batuah itu ya. Iya. Oh iya. Nah, kalau ini cukup jauh juga. Ya, luar biasa. Kalian dari berbagai tempat tentunya untuk mencapai cita-citanya ya, sekaligus juga untuk mengisi kemerdekaan. Jadi kita ini baik yang profesinya sebagai pendidik ataupun juga masih berjuang untuk yang dicita-citakan itu adalah mengisi kemerdekaan yang baik, di mana yang tertuangnya dalam alinea keempat pembukaan undang-undang. Sebenarnya pada dasarnya itu saja yang di dalam kita pelajari baik di Pancasila maupun PKN, yaitu bagaimana mewujudkan sebenar-benarnya untuk memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makanya disusunlah suatu undang-undang, kemudian juga dirincikan dalam peraturan-peraturan sehingga menghasilkan suatu tatanan kehidupan yang sekarang ini kita jalani bersama. Oke, silakan para mahasiswa untuk bertanya. Selama ini kan kita juga banyak melihat ketikannya juga kan, ketikan suaranya, ingin melihat secara langsung juga gitu, bertanya secara langsung lewat Zoom. Ada yang Zoom di kampus ini? Atau berada di rumah semua? Ada yang di kampus? Di rumah, Pak, bukan di kampus. Oh, di rumah. Ya, siapa tahu ada sambil ngikut kegiatan gitu ya. Jadi sekalian. Oke, kelompok presentasi bisa dicek di kolom chatnya, ada pertanyaan dari saudara kita Imam Mustafa Sarif. Mungkin bisa ditelaah dulu kemudian dijawab ya. Kemudian nanti saya coba bantu untuk menambahkannya. Imam dari mana Imam? Daerahnya Imam? Saya dari Samarinda juga, Pak. Oh, Samarinda. Di mana tinggalnya Imam? Ya, biasanya saya di Lojanan sama di Antasari Oh, juga, Pak. gitu. Ya. Oke, di dua tempat ya. Pindah-pindah kan. Ya. Silakan ya, bisa tolong dijawab oleh kelompok yang presentasi.
Bapak, sebelum dijawab, apa saya boleh menambah pertanyaan? Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alisa Nur Hasana Salam dari kelompok 9. Izin bertanya kepada kelompok penyaji materi. Tadi kan sudah dijelaskan keberhasilan politik dan strategi nasional itu memiliki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Nah, itu kan merupakan prioritas. Nah, jadi dalam prioritas pembangunan ini, rakyat yang menjadi prioritas agenda dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Nah, pertanyaannya, bagaimana kelompok saudara itu memandang permasalahan ini? Kan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini agenda tersebut belum berjalan dengan baik. Bagaimana pendapat menurut kelompok saudara pemateri memandang permasalahan ini? Masih bisakah agenda ini disebut dalam prioritas pembangunan ketika permasalahan-permasalahan lain itu selalu menjadi prioritas? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat Alisa, bisa diketik ulang pertanyaan tadi di kolom komentar. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Arif. Iya, pertanyaan ini saya tujukan buat Bapak, Pak. Saya mau tanya sama Bapak tentang materi pembuka tadi, yaitu pada masa reformasi. Kan itu ada disebutkan tidak adanya GBHN. Itu alasannya karena tidak ada rencana pembangunan jangka panjang. Apakah itu cuma salah satu alasan mengapa tidak diadakannya GBHN pada masa reformasi atau ada alasan lain, Pak? Ya, baik. Jadi GBHN itu pada prioritasnya adalah jangka panjang ya untuk pembangunan nasional. Kan tetapi ketika masa selesainya Orde Baru ya ataupun runtuhnya Orde Baru, maka di dalam suatu undang-undang itu pemilihan presiden dan wakil presiden itu masa baktinya adalah 5 tahun, artinya juga akan berdampak pada pembangunan nasional pada saat itu. Artinya setiap presiden dan wakil presiden yang memenangkan pemilu tentu akan berbeda-beda program pembangunan nasionalnya, sehingga untuk GBHN yang jangka panjang tadi itu diganti dengan suatu undang-undang sistem pembangunan nasional atau UU
UU SPPN ya tadi ya, Sistem Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional, yang akhirnya bisa membuat pembangunan nasional itu ada jangka panjang, pendek, dan menengahnya seperti itu. Itulah yang menjadi dasarnya. Ya, begitu Arif ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, Pak, kalau langsung menjawab pertanyaan langsung nggak apa-apa, Pak? boleh, silakan dijawab. Ya, Dimas. Baik, saya, Oke, kita sebentar ya, Ahmad. Kita maksimalkan ya sebelum nanti masuk ke jam berikutnya. Ya, diusahakan bisa jam 9.10 sudah selesai. Karena jam 9.15 kalau nggak salah ada jadwal juga ya. Ya, Iya Pak. ya oke. Silakan dilanjutkan, Ahmad. ya, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan Imam Mustafa Syarif, yaitu yang soalnya dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional. Namun seperti yang kita ketahui, masyarakat sekarang umumnya bersikap apatis. Menurut kelompok sekarang umumnya bersikap apatis, yaitu mungkin dengan cara bersosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya setiap peraturan itu. Setidaknya bisa membantu untuk kesadaran masyarakat itu sendiri dan mulai membiasakan diri agar taat dan patuh. Baik. Terima kasih. Apa bisa dimengerti Imam Mustafa? Bisa dipahami. Terima kasih buat Ahmad Subhanali. Ya, sama-sama. Ya, baik ya. Jadi dalam kita turut serta dalam program politik strategi nasional dari negara, tentu kita harus berperan aktif sesuai dengan kapasitas kita dan peran kita. Berdasarkan bab 1 pasal 1 telah disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Nah, artinya karena kedaulatan berada di tangan rakyat, kita juga bisa memahami maknanya bahwa segala sesuatu berkaitan dengan
pembangunan negara, maka kita juga harus turut serta aktif. Salah satunya bisa dari pemerintahan memberikan suatu pemahaman dengan cara bisa bersosialisasi, bisa dengan cara menunjukkan hasil ataupun juga output dari pembangunan. Kemudian juga banyak hal yang dapat kita lakukan dengan semisal membayar pajak yang mungkin yang sering disampaikan ketika di forum-forum negara, maka itulah semuanya nanti yang membuat kita menjadi lebih aktif untuk ataupun juga lebih peduli terhadap politik dan strategi nasional kita. Ya, pertanyaan berikutnya masih ada dari Alisa Nurhasana, bahwa rakyat itu ya menjadi prioritas, tetapi faktanya masih belum berjalan dengan baik. Nah, apakah karena adanya tadi masih belum berjalan dengan baik, rakyat tetap menjadi prioritas? Nah, itu bagaimana menurut kelompok penyaji? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa. Kalau menurut argumentasi kami, agenda tersebut masih bisa dijadikan prioritas apabila pemerintah tidak mendapat banyak permasalahan yang disebabkan oleh rakyatnya sendiri. Karena walaupun memiliki beberapa masalah, sebuah argumen akan berjalan dengan lancar apabila rakyat mengerti bahwa ada hal ini lebih penting daripada hal lain. Begitu bisa dimengerti. Jadi kesimpulannya rakyat itu tetap menjadi prioritas walaupun banyak masalah-masalah lain. Iya, sepertinya begitu. Terima kasih ya Miro. Sama-sama. Ya, jadi rakyat itu menjadi prioritas kita ya, baik dalam pembangunan maupun juga kebijakan-kebijakan yang lain, karena telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hasil dari para pendahulu-pendahulu kita yang banyak berjuang menghasilkan hal-hal yang penting bagi negara kita. Di dalam undang-undang itu kan berbunyi, pembukaan undang-undang berbunyinya bahwa disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kira-kira rakyatnya berulangnya berapa kali itu? Kalau kita simak dengan seksama tadi, banyak kan ya? Di dalam undang-undang itu artinya segala kekurangan yang menjadi hambatan bagi pemerintah ya menjalankan politik strategi nasional tentu juga masih memperhatikan atau mengutamakan dari rakyatnya, seperti itu. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Kemudian berkaitan tadi ada politik luar negeri Indonesia, maka kita itu ada istilahnya tidak memihak ya, karena ini juga merupakan suatu amanah yang tadi adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, maka kalau di atasnya lagi dasarnya itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka dari segi bentuk penjajahan apapun bentuknya, modusnya, ataupun juga bahasa-bahasa lainnya gitu ya, itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan bahasa di undang-undang. Oleh karena itu maka harus dihapuskan. Ya, mudah-mudahan segala bentuk apapun penjajahan, kejahatan di dunia itu bisa berkurang, sehingga kita bukan hanya melihat dari segi agamanya, tapi yang utama adalah pri kemanusiaannya. Mungkin itu. Apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya, 3 dulu. Nanti bisa dilanjutkan di lain waktu. Oke, ini sudah pertemuan 15. Pertemuan 16 insya Allah kita ujian akhir semester. Nanti jadwalnya kalau tidak salah itu di bulan Juni ya. Karena di awal Juni itu masih ada kalau tidak salah mata kuliah lain yang masih melaksanakan pertemuan terakhirnya 15-nya. Jadi nanti ditunggu informasi untuk UAS-nya. Saya lupa kemarin tanggal berapa itu ya. Atau ada yang ingat tanggal berapa UAS pelaksanaannya? Mulainya? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Oke, nanti ditunggu informasinya. Untuk materinya nanti difokuskan saja setelah pertemuan ke-8 ya. Jadi fokus materinya ke materi yang 9, 10, 11 sampai hari ini. 9 sampai 15 ini saja. Kemudian untuk banyak soalnya masih sekitar 5 soal, tentu nanti ada cabangnya sedikit. Ya biasa ya, ada cabang itu ya. Pohon kan ada juga tuh rantingnya, cabangnya. Kalau soal tunggal aja itu kan biasanya kurang menantang dan khawatirnya cepat ngantuk nanti dari kalian semua mengerjakannya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Saya menghimbau buat saudara-saudara, buat para mahasiswa, bagi yang kewajiban tugasnya belum terselesaikan agar cepat terselesaikan. Jadi kita sama-sama merasa tenang dan nyaman ya. Jadi kalian bisa fokus pada mata kuliah lain ataupun juga ada pekerjaan yang lain. Saya juga bisa lebih tenang dan nyaman, jadi bisa mudah masuk nilainya semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti akan berjumpa pada UAS. Nanti insya Allah UASnya, nah itu belum tahu ya. Nanti mungkin bisa langsung di Google Classroom ataupun juga nanti ada teknis yang lainnya. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Tentunya di dalam proses perkuliahan itu jika ada kekurangan ya jadi mohon dimaafkan ya. Iya, Pak. Ya, itu aja. Terima kasih. Sebelum saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.